Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Pertanyaan yang pertama, dan kita sangat menyedihkan kondisi tersebut, ada dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa masuk Islam itu atas pertimbangan yang benar-benar sehat, bukan atas sikap terburu-buru. Maka para ulama katakan, kalau ada non-muslim ingin masuk Islam, perhatikan dulu. Bila dia sudah lama berinteraksi dengan umat Islam, kemudian minta untuk masuk Islam, syahadatkan segera. Atau yang kedua, dia tidak pernah berinteraksi dengan umat Islam, lalu tiba-tiba ingin masuk Islam, tunda dulu. Kenapa berbeda? Untuk orang yang sudah lama berinteraksi dengan umat Islam, dia sudah tahu untung rugi menjadi seorang muslim dengan segala risikonya. Apabila ditunda pensyahadatannya, mendadak dia meninggal dunia, maka kita dibebankan dosa oleh Allah membiarkan orang di dalam kekafiran. Namun untuk orang non-muslim yang belum berinteraksi dengan umat Islam, dia merasa bahwa masuk Islam itu seperti orang yang datang ke tempat wisata lalu pakai pakaian setempat, seperti orang datang ke Istana Maimun pakai baju kerajaan. Tidak, Islam itu tidak seperti baju yang boleh bongkar pasang. Kalau Anda belum masuk, Anda tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau Anda sudah masuk Islam lalu murtad, dalam Islam Anda dibunuh. Tapi saya nggak tahu, entah untungnya, entah sayangnya, di negeri ini tidak berlaku hukum Islam tersebut. Maka banyak yang murtad tetapi tidak dibunuh. Maka kepada saudara kita ini yang sudah menjadi mu'alaf, bertahanlah di dalam keislaman, karena kemiskinan dan masalah yang mendera adalah bahagian dari ujian. Ujian itu belum seberapa dibandingkan ujian generasi sahabat Rasulullah dulu. Mereka masuk Islam, tetapi dalam tanda kutip seolah-olah ditelantarkan oleh Rasulullah di Mekah di tengah-tengah orang Quraisy karena tidak bisa ikut hijrah ke Madinah, seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan sama sekali. Ternyata itu adalah ujian keimanan bagi mereka, dan konsistensi mereka di dalam iman dalam kondisi tersebut menjadi dakwah tersendiri kepada orang-orang non-muslim yang lain. Yang kedua, seruan kita kepada saudara-saudara kita yang muslim adalah, bayangkan non-muslim itu begitu ada seorang Islam yang murtad, kita diterima dengan baik dan diperlakukan dengan terhormat. Kita digoda, dirayu, kalau Anda mau murtad, apapun kami berikan. Mau rumah kami berikan, mau kendaraan kami berikan, mau pekerjaan kami berikan, mau uang kami berikan, asal Anda mau murtad. Nah sekarang ada orang dengan kesadaran penuh memilih untuk menjadi muslim, ketika dia curhat tentang persoalan hidupnya, jangankan membantu, merespon pun kita tidak. Maka nauzubillah, tidak salah bila ada kawan-kawan yang menyatakan bahwa Aceh adalah daerah yang paling buruk memperlakukan orang-orang yang mu'alaf. Maka ada dua sisi. Yang pertama, kepada saudara kita yang mu'alaf ini, bertahanlah, itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Karena bila Anda murtad dan bila kelak nanti Allah Ta'ala memberikan hidayah kembali kepada Islam, dosa murtad itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Padahal Anda sudah diberikan peluang oleh Allah untuk berada di luar Islam sekian lama dengan berbagai jenis dosa dan kemaksiatan, dihapuskan dengan menjadi seorang muslim. Maka jangan hilangkan keberkahan tersebut, karena kami cemburu untuk kondisi yang demikian. Yang kedua, untuk saudara-saudara kita yang muslim yang berinteraksi dengan beliau, bantulah, karena di dalam Islam, fa in aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila orang non-muslim itu sudah mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Bantulah. Mudah-mudahan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.